Halo guys, balik lagi sama gue Novel di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen update sedikit nih tentang kejadian weekend kemarin yang bikin banyak orang panik. Tapi menurut gue sekarang harusnya tenang aja. Kenapa? Karena gue update sekarang nih. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Oh ya guys, sebelum mulai pembahasannya, gue mau makasih sekali lagi atas 100.000 subscriber YouTube channel Koinvestasi. Nah, jangan lupa karena kita udah 100.000 subscriber, sesuai janji kita bakal ngadain giveaway. Nah, semua mekanisme giveaway, form yang harus kalian isi, semua tertera di link di bawah sini di deskripsi. Nah, terus juga jangan lupa seluruh pengumuman giveaway-nya bakal dilakuin di live YouTube channel Koinvestasi hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 17.00 atau 5 sore waktu Indonesia bersenda gurau alias waktu Indonesia bagian barat. Nggak lucu. Nah, jadi stay tune guys, live-nya buat yang kemarin nanyain di komen, live-nya jam berapa tuh jam 5 sore WIB. Tanggal 1 Desember 2021 alias hari Rabu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah langsung aja guys, jadi buat yang nggak update, kemarin tuh Jumat market sempat agak-agak crash lucu-lucu kecil gitulah. Nggak kecil sih, tapi bikin orang-orang panik. Nah sebenarnya crashnya tuh banyak yang asumsi-asumsi lah, banyak penyebabnya inilah itulah. Nah salah satu yang kuatnya tuh adalah karena adanya virus varian COVID baru di South Africa atau Afrika Selatan yang namanya Omicron. Jadi buat yang belum update, ini tuh Omicron bikin orang-orang panik karena ya ini jadi COVID baru yang katanya lebih ganas. Nah jadi biasanya tuh kalau misalnya ada sentimen negatif global kayak COVID, emang market keuangan, saham, kripto, dan lain-lainnya tuh biasanya crash karena orang-orang pada ngamanin ke fiat. Karena biasanya kalau lagi krisis sorry. Karena biasanya kalau lagi krisis itu cash is king. Jadi intinya yang penting megang duit dulu biar bisa transaksi, nanti kalau kenapa-napa jadinya tetap bisa hidup. Nah makanya kemarin market crash dan orang-orang takut sama COVID ini. Nah jadi asumsi lain juga ada yang bilang ini karena Black Friday. Jadi buat yang belum tahu, Black Friday itu sebenarnya punya dua definisi. Yang pertama di pasar keuangan, Black Friday itu dianggap sebagai kejadian di 1929 yang artinya tuh adalah crash di tahun 1929 di pasar saham di Wall Street. Nah jadi waktu itu tuh hari Jumat dan market saham waktu itu ambruk parah. Jadinya itu dicap sebagai Black Friday. Jadi kalau lagi crash, market lagi crash tuh market keuangan manapun. Dan kalau crashnya terjadi di hari Jumat, biasanya orang-orang nyambungin ke Black Friday ini. Nah terus ada istilah lain juga Black Friday, dimana kalau di perusahaan retail atau kayak toko-toko belanja, intinya Black Friday itu biasanya kejadian satu hari setelah Thanksgiving, salah satu liburan terbesar di Amerika yang intinya tuh lagi diskon gede-gedean. Makanya ada yang ngait-ngaitin kalau kemarin tuh Bitcoin diskon, makanya Black Friday diskon berpengaruh juga ke Bitcoin, makanya harganya turun. Nah jadi sebenarnya ya asumsinya banyak lah, tapi yang paling kuat tuh karena COVID ini sih, karena mayoritas aset keuangan lain kayak saham dan lain-lainnya tuh juga turun karena berita ini. Nah jadinya kemarin tuh kalau misalnya ada yang belum lihat, kemarin crashnya tuh cukup dalam nih di hari Jumat. Jadi kalau kita ukur, coba ini bukan Nah kalau kita ukur tuh turunnya sekitar 9%-an lah. Nah tapi menurut gue pribadi ini tuh udah selesai karena supportnya tuh terkuat di sini masih tertahan. Dan kalau misalnya ada yang lihat, ini ada kayak semacam bullish divergence gitu. Ini analisis singkat aja sih. Nah ini bullish divergence singkat yang intinya sekarang udah mulai pulih. Makanya menurut gue tenang-tenang aja karena ya harusnya udah balik lagi, udah sehat lah. Nah ini kalau misalnya mau lihat cheat sheetnya, bullish divergence tuh kayak gini, bearish tuh kayak gini. Kalau ada yang pakai RSI dan candlestick buat analisis harganya, sorry. Nah terus kalau misalnya kita lihat data on chain, intinya tuh sentimen-sentimen itu adalah kayak distorsi-distorsi yang bikin pusing lah. Tapi sebenarnya tuh semuanya karena whale aja. Ini kalau kita lihat dari data on chain, Bitcoin liveliness ini adalah indikator yang memperlihatkan pergerakan whale. Kalau misalnya Bitcoin liveliness tuh grafiknya yang oranye, kalau harga tuh yang abu-abu. Intinya kalau grafiknya lagi naik biasanya tuh whale lagi jualan. Terus kalau lagi turun itu biasanya whale lagi pada beli. Nah ini bisa dilihat kemarin tuh sebenarnya ya terjadi koreksi besar karena emang dari tanggal 24 sekitar Rabu tuh emang whale lagi pada jualan sampai kemarin puncaknya di Jumat. Nah dari Jumat emang kurang ajar, whale-nya tuh langsung pada beli lagi karena ini indikatornya udah turun dan harganya naik. Dan bisa kita lihat sekarang juga dari Sabtu Minggu harganya udah mulai naik lagi. Walau kemarin dini hari atau
kemarin malam atau kayak hari ini jam 1 itu tuh weeknya panjang banget, ini kayak week gocekan gitu, dan bisa dilihat abis itu naiknya gila-gilaan. Sekarang Bitcoin di 57.000 lagi. Nah jadinya menurut gue pribadi selama ini indikatornya masih terus turun, dan kalau misalnya pun cross sama harga nanti kayak gini, ini tuh ada kemungkinan ya harga bisa naik lagi. Tapi intinya kalau gue pribadi sekarang untuk ngeliat whale paling gampang pakai Bitcoin Liveliness ini sih, dan ini indikator bisa lihat di Glassnode karena ini data on chain, jadi data langsung dari blockchain dan nggak bisa dimanipulasi lah intinya. Bisa sih, tapi intinya kemungkinan manipulasinya kecil, tergantung Glassnode-nya, dan Glassnode terpercaya harusnya jadi enggak. Nah, terus karena Omicron tadi, kalau misalnya sadar namanya tuh Omicron, ada beberapa token dan proyek kripto yang yang mendapatkan manfaatnya dari viralnya virus ini. Contohnya ada token namanya Omicron. Ini bisa dilihat token OMC Omicron. Dia tuh naik sekitar 716% setelah kabar ini beredar hari Jumat kemarin. Jadinya ini gila banget sih. Emang di pasar kripto tuh nama penting banget guys. Ini disclaimer juga, ini gue bukan nge-shill untuk beli karena ini udah naiknya gila. Jadi menurut gue pribadi hati-hati aja, dan kegunaannya ya kurang banget lah, kayak nggak ada kegunaan sebenarnya karena namanya aja yang hype. Namanya pun ya Omicron, terus kayak ya udah. Ini cuma karena namanya sama terus malah naik bukan yang turun. Jadi kayak ya ada yang nyambung-nyambungin dan memanfaatkan untuk ngepam aja, dan beneran naiknya sekitar 716%. Nah, terus juga beberapa proyek lain tuh yang kena dampak nih, ada namanya CovidPunks. Jadi CovidPunks ini tuh kayak proyek NFT yang udah diluncurkan sejak Juli, sebenarnya Juni-Juli 2021 lah. Nah, tapi karena kabar kemarin hari Jumat nih bisa dilihat transaksinya naik lagi. Tadinya tuh harganya kayak udah receh-recehan, udah $20, $10, tapi gara-gara kabar kemarin, ini tuh naik lagi nih transaksinya 0,1 Ethereum, $400 nih, $600 lah, nih $400 lagi. Jadi kayak emang di pasar kripto tuh namanya, nah kalau ada nama sama suatu event yang berkaitan, biasanya tuh harganya keimbas, padahal sebenarnya utility atau kegunaannya nggak terlalu jelas, karena emang basically Omicron ini adalah shitcoin. Jadi hati-hati guys kalau misalnya mau beli. Nah intinya gue sendiri belum mendalami Omicron juga karena emang taunya ya hype aja, karena udah naiknya segini juga gue takut sih pribadi buat coba mendalami. Tapi intinya ini ya karena sama aja namanya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sentimen sekarang, intinya tuh menurut gue minggu ini udah mulai positif, karena ini support yang kuat dari uptrend yang cukup besar nih. Kalau gue tarik garis dari uptrend sini nih udah mulai kuat dan harusnya sekarang udah mulai positif. Nah dalam keadaan positif ini seperti biasa gue juga udah nulis artikel di koinvestasi.com tentang 5 kripto potensial menuju awal Desember, karena Desember tinggal 2 hari lagi guys ternyata. Kalian udah ngapain aja di 2021 buat improve? Hancur, udah mau habis 2021 guys. Semoga 2022 kalian semakin hebat. Nah intinya kalau misalnya mau lihat nih juga, ini karena potensial banget menurut gue pribadi, karena ada kabar positif yang intinya tuh ya bisa mendorong harganya naik, ditambah dengan teknikalnya yang lagi bagus. Nah gitu aja deh guys update dari gue. Jadi intinya kalau kalian panik sekarang, menurut gue relax, karena harusnya sih udah mulai positif. Dan kalau misalnya bullrun belum, kalau misalnya mikirin apakah bullrun sekarang udah habis atau belum, menurut gue pribadi sih belum. Dan sekarang mulai banyak prediksi karena emang data on-chain-nya agak lemot. Dan kalau ngelihat dari historical beberapa bulan sebelumnya harusnya masih terus naik. Ada kemungkinan, ada yang bilang bakal berakhir di Desember 2021, ada yang bilang berakhir di Januari 2022, ada yang bilang berakhir di Maret 2022, ada yang bilang berakhir di April 2022. Intinya antara kuartal 4 akhir 2021 ini atau kuartal pertama 2022 nanti. Ya jadi kalau menurut gue pribadi sih nungguin data ini dalam jangka lebih besar sama kebijakan dari Bank Sentral Amerika. Intinya kalau mereka mulai naikin suku bunga itu gue udah mulai siap-siap aja lah. Tapi balik lagi nih bukan financial advice, bukan ngajak kalian buat TP atau cut loss. Tapi kalau misalnya emang niatnya short term ya harusnya siap-siapnya kalau gue pribadi indikatornya itu. Tapi kalau long term ya gue pribadi juga niatnya nanti mulai serok di kuartal kedua atau 3 2022 kalau emang market crash. Nah gitu deh guys, karena gue pribadi juga portfolionya dibagi-bagi, ada yang short term, mid term, sama long term. Jadi sesuaikan sama rencana trading atau investing kalian. Balik lagi jangan FOMO, jangan ngikutin kata orang doang, tapi analisis pribadi juga. Nah gitu aja deh guys, kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini. Dan jangan lupa kritik as always biar gue juga lebih better dan Koinvestasi lebih better. Dan kalau merasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.